seimbang dulu. Nah, ya, tapi itu tadi kalau masih belum mencelakakan ya sudah kita belum perlu dengan obat-obatan. Kita bisa ajak ngobrol kah, atau temani, atau kita memahaminya sehingga menghindari pencetus-pencetus yang membuat dia marah. Ya. Nah, tentunya kita masih bisa bantu dengan ini tadi doa tadi nih. Ya, istrinya mendoakan kalau masih ada ibunya, wah itu luar biasa tuh. Ya, karena sinyal ibu tuh sinyal anak tuh sama ibu tuh. Nah, agar kita doakan supaya kita terus waktu kita mendoakan kita bayangkan otaknya ya tersambungnya jadi lebih baik. Ya Allah, mohon ya Allah sambungkan otaknya fulan bin fulan ini menjadi lebih baik ya Allah, hormat. Nanti sinyal ini masuk ke sini otaknya dia lewat ya pembuluh cakra yang ada di pembuluh meridian di otak ini. Hanya memang kita lihat lagi, dia rajin ibadah nggak? Walaupun dia ada sedikit gangguan kejiwaan, rajin ibadah nggak? Rajin wudhu nggak? Karena itu yang membantu semua membuka cakra-cakra itu. Ya. Nah kalau misalnya dia rajin sholat, itu masih bersyukur tuh. Nah, makanya kita doakan gitu. Nah Itu ini dia makanya kalau ada orang sakit jiwa yang sangat parah tingkatannya, itu sudah nggak kena hukum itu kan? Udah nggak kena hukum. Kenapa? Karena dia tidak tahu harus bikin apa. Sehingga sholat saja sudah tidak bisa, makanya tidak kena hukum. Gitu. Ya, mungkin yang bersangkutan sampai sudah tidak tahu lagi harus seperti apa katanya Bunda. Dan ini yang terakhir ternyata dengan ibunya itu juga seperti terputus dan dia seperti benci sekali sama ibunya karena ibunya yang dianggap mempunyai tekanan yang sangat kuat gitu, kontribusi yang sangat kuat. Ya itu satu, kalau ibunya masih ada, kita datangi ibunya. Ya, kita istri datangi ibunya untuk bermohon sekali pada ibunya, ya, memaafkan, memohonkan ampun dan mendoakan. Karena itu jimatnya masih ada kalau masih ada ibunya. Ya, bisa jadi sumpah serapah ibunya masuk ke dia dan itu yang terjadi. Makanya kita cari yang si punya sinyal ini yaitu ibu. Ya, kita mohon banget minta, ya. Bisa jadi memang ada trauma si suami terhadap ibunya, tapi kan tentu ibu ini sudah semakin umur, tentunya ya kita bisa minta permohonan. Dia doakan saja, walaupun misalnya dia masih kesel, tapi dia bilang ya sudah saya doakan anakku. Ngomong gitu aja itu sinyal udah masuk loh. Apalagi tambah Al-Fatihah, oh itu luar biasa. Atau misalnya kita gini, Bu, doakan ya Bu, anak Ibu, misalnya namanya Fulan bin Fulan, insya Allah semakin tenang kejiwaannya. Terus dia cuma bilang amin, itu nyambung sudah. Ya, itu ibu tuh karena luar biasa, dia nggak ngulang ucapan kita, istrinya yang ngomong, terus ibunya yang cuma bilang amin, amin, masuk sudah, Masya Allah. Ya, makanya upaya pendekatan ke ibu yang itu penting, mungkin oleh istri ya. Mungkin ibunya juga marah, itu udah kadang-kadang ya. Kalau karena ibunya marah, anaknya 3 kali marah. Ini kita kita lihat mana yang lebih waras. Kalau lebih waras ibunya, kita ke ibunya untuk dia memaafkan dan memohonkan ampun. Itu sangat bermakna, sangat bermakna. Nah, buat pendamping tentu capek sekali, saya paham. Tentu ada putus asa. Nah, makanya diam dulu sebentar. Habis sholat diam dulu sebentar, ya. Baca innalillahi wa inna rojiun berkali-kali, istighfar berkali-kali, agar apa? Agar ya sambungan otak si istri yang ketakutan tadi sehingga membayangkan dia selalu ngamuk, maka itu yang akan terjadi, selalu ngamuk. Makanya sekarang berubah, coba dirubah. Ya, bayangkan si suami ya tenang aja, orangnya tenang, ya jadi baik, jadi mau dengar, jadi tidak ngamuk. Nah, itu yang harus dibayangkan oleh si istri ini. Jadi ciptakan sambungan neuron di otak istrinya yang baru dulu. Itu nanti akan ya terbroadcast oleh sinyal si istri masuk lagi ke sini. Makanya kalau kita punya pengalaman misalnya ada anak nih rewel banget nih anak nih setiap siang pasti rewel gitu ya. Nah, kalimat pasti rewel itu membuat otak kita nih sebagai ibu ya sambungan pasti rewel pengalaman yang lalu itu menjadi kuat dan nanti itu yang terjadi. Makanya si ibu tenang dulu. Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya Allah. Ya. Sekarang bikin gambaran baru, bikin visualisasi baru. Anaknya tenang setiap jam 12 misalnya. Mau diajak makan, ini seandainya bukan Ramadan ya. Mau makan siang, mukanya ya wajahnya
cantik. Nah itu nanti membuat settingan ya pikiran baru di otak si ibu. Itu nanti yang terjadi. Kenapa? Karena ada sinyal ini membawa pesan itu. Sebetulnya itu doa, hanya kita sebelum mengucapkan doanya itu kita tenang dulu. Ya. Pikiran-pikiran yang lama itu dirilis dulu, makanya pakai teknik-teknik yang Allah ajarkan. Nah, baru pikirkan setting baru. Seorang istri juga ya merasa suaminya cuek banget, ya suaminya jarang meluk. Nah itu Bunda. Jarang merangkul kan gitu ya. Nah kalau pikiran suami saya jarang memeluk, jarang merangkul itu terus-terusan, maka itu yang terjadi. Kenapa kita memberikan frekuensi itu kepada si suami? Karena lewat sinyal ini. Jadi gimana? Kita bikin dong settingan baru. Kan tadi kita ada sistem saraf, kita belajar gini ya, sistem saraf yang sambungan baru kan. Nah ini saya kasih lihat dulu ya, supaya makin mantep. Nah ini kan. Seandainya ya, kita setting nih, suami saya ya nggak pernah peluk aku. Kalimat nggak pernahnya panjang lagi, nggak pernah peluk aku. Nah, kalau itu terus-terusan yang diingat, maka sistem saraf yang dia nggak pernah meluk itu makin kuat ini. Makin kuat. Dan itu makin terjadi. Maka kita stop dulu itu, bikin sambungan baru. Ya, katakanlah ini sambungan baru nih, tempat yang lain. Caranya itu tadi, bayangin dia meluk. Ya Allah, suamiku senantiasa memelukku. Ya, walaupun sebentar memelukku. Suatu mau tidur kah? Suatu dia berangkat kerja. Bayangin itu, bayangin. Nah, itu nanti akan terbentuk ya sambungan baru lagi. Sambungan baru sebelah sini mungkin. Nah, itu yang nanti terjadi. Nah, tentunya ingat sambungan lama kan ini udah tebal sekali sambungan lama, ya kan? Nah, sambungan baru yang kita harapkan, kita inginkan itu, nah itu harus diulang-ulang juga supaya ketebalannya sama. Ya. Uniknya, ya sambil membayangkan berulang-ulang 5 menit kah, ya 10 menit itu nanti ketebalannya sama nanti. Ya. Nah ini makanya itu tadi yang kita bikin. Ayo kita setting perasaan dan pikiran yang positif. Sehingga itu tadi perilaku kita positif. Barangkali waktu kita setting suami kita minta suami sering memeluk, itu nanti mungkin karena kita setting perasaan dan pikiran kita seperti itu, maka perilaku kita jadi semakin cantik sama dia. Semakin menggemaskan gitu, makanya mau dipeluk. Kalau selama ini karena mikirnya suami nggak bakal meluk nih, suami nggak bakal meluk. Nah, karena mikirnya seperti itu, perasaannya jadi kesel kayak gitu, maka perilakunya jadi jelek muka kita. Karena mikirnya gitu. Alah, pasti nggak bakal meluk. Alah, mukanya udah kamu jelek banget muka. Makanya si suami ngapain meluk istri yang mukanya kaku kan gitu kan. Boro-boro mau meluk gitu ya. Ya, itulah yang dikatakan tadi ya, kita membuat sebuah perubahan perilaku gitu. Ya, jadi sekali lagi ya, perasaan kita dibetulin, maka pikirannya akan bagus gitu ya. Terus setelah itu perilakunya jadi bagus kan gitu. Oke? Dan akhirnya kebiasaannya bagus kan gitu. Karena kebiasaan si istri kebiasaannya bagus, jadi cantik, menggemaskan, ya terbentuk karakter, nasibnya jadi bagus, lalu suaminya mau meluk gitu. Jadi sekali lagi, kalau kita takut nasib kita buruk, atau kita merasa, kok nasib saya buruk, langsung yang dibetulin perasaan. Perasaan dulu yang betul. Ya. Karena inilah teknik kuantum yang diajarkan selama ini ya oleh Ad-Dinul Islam. Hanya kemudian dibikin sistematikanya saja. Jadi langsung betulin perasaan. Kita merasa nasib kita sama anak kita ya, nasib kan masing-masing ya, nasib terhadap anak, nasib terhadap suami, nasib terhadap ya pekerjaan. Kita merasa sama anak, nasib kita selalu anak ini membangkang, selalu dibantah. Ya, betulinnya jangan betulin kebiasaan kita, jangan, ini terlalu lemah kalau kita betulin yang di fase ini, terlalu lemah. Langsung saja perasaannya. Jadi kalau misalnya kita menganggap anak kita nih suka membantah, nasib kita nih terhadap anak dia suka membantah. Betulin perasaan kita. Apa perasaan ibu terhadap anak itu? Saya jengkel banget sama anak itu. Dari dulu dia bikin jengkel. Itu yang dibetulin tuh.
Kan dibetulin perasaannya. Gimana caranya? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Nah, kemudian pikirkan, sekarang bikin pikiran yang bagus. Yang lalu kan pikiran-pikiran kita kan sambungan otaknya kan anaknya pembangkang. Sekarang coba bayangin, dia manis, kalau ibu ngomong dia ngangguk. Nah, itu kemampuan kalau kita dalam keadaan istirahat. Tenang, lakukan itu. Ya. Akhirnya apa? Karena perasaan ibu sudah dibetulkan, pikirannya sudah disetting pikiran baru, maka si ibu tindakannya jadi tindakannya baru. Yang selama ini mungkin dia merengut terus lihat anak ini, tapi kok jadinya senyum. Si anak lihat ibunya senyum, udah mulai itu juga rasa senang. Nah, karena tindakannya baik, seorang ibu itu santun sama anaknya, setiap hari dia lakukan, akhirnya jadi kebiasaan. Kebiasaan ibu itu menjadi karakter ibu yang soleha, ibu yang bijaksana, maka nasibnya baik terhadap anak. Pokoknya betulin perasaan aja. Berarti yang utamanya perasaan dulu itu ya, yang Iya, utamanya. kenapa dia besar, dia seperti ini, energi vibrasi dia. Ya. Nasib tuh kayak benda aja. Makin ke dalam itu makin besar pengaruhnya. Yang nampak kan ini nasib tuh kecil banget itu sebetulnya. Cuman yang bikin yang makin ke dalam makin besar itu. Makanya betulin aja perasaannya. Nah, ini cara kuantum ya buat kita yang hendak merubah nasib kita senantiasa jadi semakin baik. Mungkin sekarang sudah baik tapi semakin baik. Nah, ini perlu juga sebetulnya. Perlu juga nanti ada di teman-teman ini di gadgetnya Kak. Jadi ingat terus ini. Iya Bun, ini banyak sekali pertanyaan ini Bunda yang mungkin juga dari Kak Lia. Silakan Kak Lia, nanti setelah ini dari Bang Afdal. Silakan Kak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Ya, bergabung lagi kita. Alhamdulillah. Bu Aisyah, pertama adalah ini cukup menarik dan sangat menarik melihat kondisi saat ini. Semua ternyata bermuara dari adalah otak. Betul ya Bu Aisyah? Ya. Kemudian tadi catatan saya adalah bahwa bersikap tenang dalam kondisi ini itu sangat dibutuhkan. Di mana dapat meningkatkan intuisi, kemudian vitalitas kita, peka terhadap persepsi, tingkat kesehatan juga meningkat. Betul. Nah, kadang-kadang kita merasa sudah melakukan apa yang menjadi mindset kita untuk bisa bersikap bahwa harus tenang. Tapi kadang-kadang mengatur emosi ini kita yang agak butuh proses. Nah, ini kan berdampak pada psikologis kita, Bunda. Psikologis kita timbullah tadi yang saya tahu sekali kalau kita punya asam lambung atau GERD dan lain-lain, itu bisa sembuh dengan adanya mindset seperti itu. Nah, ini kadang-kadang kita naik turun nih, Bunda. Pada saat kita lagi betul sih, nggak masalah. Saya jujur saja karena banyaknya aktivitas sehingga kadang-kadang lelah, kemudian bermainlah di lambung. Akhirnya saya pada saat sholat itu, ya Allah, aku ingin menghadapmu. Saya mengatakan itu seperti berdialog, dan detik itu juga, subhanallah, luar biasa, langsung hilang. Betul. Nah, itu yang terjadi. Nah, kemudian bagaimana kita menyikapi pada saat detik sikap tenang yang kita sudah tahu seperti ini kita harus bersikap, tapi kadang-kadang kita kembali lagi emosi yang lebih bermain. Nah, ini yang kadang-kadang kira-kira men-switch on off-nya ini nih yang kita butuh proses bagaimana bisa men-switch on off-nya ini menjadi cepat. Nah, itu. Kemudian yang kedua, ini mohon maaf sekalian japri ke saya, tapi saya coba rangkum. Yang pertama adalah saya bantu Kak Betty dengan pertanyaan ini. Yang pertama adalah nih hamba Allah lagi, saya bacakan kembali. Kadang-kadang manusia itu seorang istri, seorang suami membutuhkan ridhonya seorang ibu. Apapun yang dilakukan ibu adalah menjadi ridhonya suami. Nah, bagaimana kita sebagai seorang istri bisa meyakinkan suami, ini seru juga nih, bagaimana bisa meyakinkan suami bahwa doa istri juga ada di setiap langkahnya suami, bukan hanya dari ibunya. Tolong Bunda Lia bisa disampaikan ini ke Bunda Aisyah. Karena kadang-kadang suami saya ini ada sekitar 4-5 yang menanyakan hampir kurang lebih sama. Kadang-kadang dia lebih meyakini ibunya
dibandingkan istrinya, karena dia ada mindset bahwa ibunya itu adalah yang harus dia ikuti, sehingga dia juga terkadang mengabaikan kami sebagai istrinya. Nah, ini Bunda. Jadi mungkin bisa dibantu jawab beberapa kita, belum bisa. Dia ada sekitar 7 orang yang belum bisa tergabung dalam link ini, sehingga dia berapa menanyakan GP ke saya. Bukan 7 orang yang bertanya tentang itu ya? Yang pertama 3 orang yang bertanya tentang ini 3 orang, tapi poin kedua yang orang keempat ini juga sama mengarahnya ke sini. Terus kemudian yang 2 orangnya lagi tadi sudah banyak yang beberapa terjawab. Kemudian terkait yang dia menanyakan sudah terjawab tadi, terkait dengan prefrontal cortex tadi sudah terjawab katanya, jadi dia tidak menanyakan kembali. Kemudian selanjutnya bagaimana kita untuk menyikapi kondisi pandemi ini terhadap anak-anak yang dia lebih banyak mendapatkan info dari gadgetnya dia. Nah, bagaimana merubah mindset si anak terkait ini, menghadapi kondisi ini, yang dari sisi ekonomi kami juga kesulitan untuk bisa memfasilitasi anak-anak kami. Gitu Bunda. Mungkin bisa ditangkap oleh Bunda, kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk informasi. Itu saja Kak Betty. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bunda, ya, mungkin terima kasih. Pertanyaan. Silakan Bunda. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, memang betul. Emosi kita ini kan waktu kajian lalu kita sudah belajar dan saya sekarang harus ulang ya supaya makin paham. Emosi kita tuh kayak tangga memang. Jadi di otak emosi kita ini yang otak otak limbik itu, yang ini nih, yang ini itu kayak tangga di dalamnya itu. Ya, itu umpamanya ya. Maksudnya itu waktu dihitung itu kayak tangga frekuensinya gini. Makanya kalau lagi di atas kadang turun lagi. Karena nggak mungkin terus-terusan di atas. Nggak mungkin. Ya. Justru itu manusia itu karena emosinya lengkap, ada 6 jenis yang nuansa negatif, ada 3 jenis yang positif, maka kita naik turun. Itu lazim, wajar. Nah, satu itu kita udah terima dulu bahwa itu wajar, lazim. Nah, untuk gimana cepat switch untuk naik turunnya, on off-nya itu tadi ya, ada banyak cara. Kalau saya, karena sudah belajar tentang level emosi, saya malah hafalin level emosi. Sehingga saya tahu lagi marah, misalnya, ya Allah, ya kita mengaku dulu, ya Allah, saya marah sama anak saya. Misalnya, ya Allah, lebih spesifik misalnya, saya marah sama anak saya yang pertama, boleh sebut namanya. Saya marah, itu jadi kita harus hafal, oh kita lagi dimarah ini. Terus kita karena sudah cukup hafal, saya marah itu turun 2 tingkat kita berarti. Turun 2 tingkat dari otak semangat. Ya. Nah, sudah tahu itu makanya terus kita langkah kedua, M kedua minta diangkat ya. Ya Allah, angkat marahku. Makanya kalimatnya nggak cocok kalau ya Allah hilangkan marahku, itu nggak tepat. Kalau hilang karena dia nggak bakal hilang, dia ada. Makanya angkat marahku. Jadi diangkat. Ya, astagfirullahaladzim, ya. Kadang istighfar berkali-kali itu belum langsung ke semangat, dia masih naik ke sombong dulu. Nanti ada otak kita, pikiran kita ya. Saya mah nggak bakal bisa gitu, enggak. Gue, ada kalimat gue, itu berarti lagi di level sombong. Artinya istighfarnya harus ditambah, astagfirullahaladzim, supaya dia naik ke sini. Terkadang kita ada orang sudah bisa cepat istighfar 1 kali naik 1 kali, istighfar 1 kali dia naik 1 kali. Nah itulah butuhnya pelatihan. Ramadan ini melatih kita untuk itu, astagfirullahaladzim. Makanya di dalam setiap kita habis sholat kita diajarkan untuk melafazkan istighfar ya 15 kali minimal itu, karena dia bisa naik itu tanpa kita rasa. Nah itu tadi. Nah, terus kalau misalnya suatu ketika ya kita tiba-tiba takut, berarti di sini. Karena udah hafal, berarti udah turun 1, 2, 3, 4, turun 4 langkah, turun 4 tangga. Nah, itu langsung kita nih, ya Allah, saya takut ya Allah nih. Saya takut ya Allah, gimana nanti kebutuhan lebaran, gimana THR untuk orang-orang. Itu harus diomongin. Makanya berhenti sebentar. Kalau ada perasaan nggak enak, berhenti sebentar, duduk sebentar. Itu yang kata Nabi, kalau kita lagi kesel berdiri, marah berdiri, suruh duduk. Ya, untuk memikirkan, untuk istirahat sebentar. Jadi Nabi sudah ajarkan kita istirahat sebentar. Ya, terus ngomong, ya Allah, saya takut ya Allah. Uangnya nggak cukup ya Allah untuk THR ya Allah.
Itu pertama mengaku. Kedua, ya Allah angkat takutku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Karena ada takut ya. Sedih dan takut kita langsung ya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Astagfirullahaladzim. 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 Nah nanti istighfar berkali-kali itu dia naik. Terkadang 3 kali istighfar dia bukan naik ke semangat, naik ke sini nih. Kelas. Emosi las tuh mau buru-buru. Gimana kali ya, tuh kalau pinjem aja dulu kali ya, pinjem aja kali dulu ya untuk bagi THR. Itu namanya level emosi las yang membuat pikiran kita buru-buru jadinya. Pinjem aja kali ya. Itu nggak menyelesaikan solusi tuh. Ya udah kalau ada perasaan pinjem kali ya, itu istighfar aja lagi. Astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Naik ke sini marah nih. Nah kalau udah marah kita ngungkit-ngungkit lagi nih. Makanya kenapa sih suruh PSBB pada nggak ada apa-apa? Siapa bilang nggak ada apa-apa? Ya, kita dimarahin, pemerintah dimarahin, semuanya dimarahin. Itu lagi marah. Maka istighfar lagi, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dia naik ke sini kan. Naik lagi, ada perasaan sombong lagi tuh. Enggak lah, nggak bakal gue, nggak bakal. Ayo kita jalan-jalan aja, kita keluar aja yuk ke mall yuk, bosen di rumah yuk. Nggak bakal, kita nggak bakal kena. Wah, itu lagi sombong tuh. Itulah istighfarnya tambah lagi, astagfirullahaladzim. Jadi artinya pada saat kita melakukan releasing atau manajemen emosi, untuk menuju ke zona yang ini, yang zona positif, itu kita lewati perasaan-perasaan ini. Makanya kita merasa kita ini berkecamuk, istilahnya begitu. Ya, kalau zaman dulu itu ada permen namanya nano-nano itu, asin iya, manis iya, asam iya, gitu. Dan kita merasakan perasaan-perasaan ini. Makanya hantem terus istighfarnya terus supaya nanti kita sampai di perasaan ini. Kadang orang pas lagi sedih, ya dia istighfar, dia nangis, biarin aja. Jangan berhenti. Kalau berhenti, dia mungkin sampai sini nih. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, nangis terus, naik. Jadi ini yang kalau saya ditanya sama Bu Lia, gimana cara on off-nya? Saya sih hafalin ini Bu, kalau saya. supaya saya juga bisa paham. Sehingga kalau saya lihat anak saya juga, ya, saya membantu menamakan emosinya. Kenapa sayang? Marah ya? Iya, aku lagi marah. Oh, berarti dia lagi di sini nih. Dan ingat, setiap manusia pas lagi ada di level ini nggak mau dapat nasihat, dia akan pakai otak reptilnya, fight or flight-nya. Ya sudah, kenapa nak marah? Oh ya, duduk nak kalau marah nak. Sudah istighfar nak? Tanya dulu, sudah istighfar nak? Jangan sok-sokan kita istighfar nak, istighfar. Itu bikin marah itu, tambah marah itu. Sudah istighfar nak? Udah lagi ya nak, lagi. Astagfirullahaladzim. Atau bahkan kita yang istighfar, nanti dia ngikut tuh. Astagfirullahaladzim. Dia naik gitu. Nanti pas naik dia sombong dulu tuh. Mukanya kelihatan tuh. Wah, kalau orang sombong kelihatan tuh, dagu udah naik tuh. Kita udah harus tahu, oh dia udah level sombong. Ya. Kalau dia sombong itu bukan buruk, berarti sedikit lagi naik ke sini. Saya kalau ada orang bantu terapi emosi orang dan dia sudah masuk sombong, apa saya kata dalam hati? Dikit lagi dia naik ke level ini. Ya. Jangan dimarahin kalau anak sombong. Tuh lihat deh sombong kamu ya, sombong ya. Nggak boleh sombong. Itu dia malah nggak naik ke atas, makin turun ke bawah. Apa dia bilang siapa yang sombong? Dia marah lagi. Inilah emosi. Makanya kalau dia sudah marah, terus ada perasaan sombong. Ya, kenapa kamu marah nak? Aku kesel banget sama guru aku. Masa aku disuruh ya, dituduhnya nyontek. Emang tuh guru nggak tahu siapa aku? Aku kan gini bisa. Itu berarti sombong tuh. Berarti dikit lagi naik sini. Sudah kita diemin aja dulu. Kita dengar. Oh gitu ya nak ya. Oh iya ya. Ya ibu paham ya nak. Oh kasihan. Nah gitu-gitu. Jangan juga kita komporin. Siapa gurumu yang bilang gitu? Siapa? Kami ngomporin. Dia bisa turun ke sini. Ya, nanti lama-lama, oh iya nak, ibu paham ya nak, ya, istighfar yuna ya sih, astagfirullahaladzim, dia naik ke sini. Nah kalau udah di sini baru mau dinasehati. Oh udahlah Bu lah, udah cuek aja lah, gak apa-apa lah, aku udah ini aja, aku mah udah free. Itu anak-anak kalau udah ngomong kayak gitu berarti semangat. Oke nah, alhamdulillah ya, udah ya maafin gurunya ya. Itu mau terima. Lagi marah suruh maafin gurunya, enggak mau dia, tambah marah. Inilah makanya manajemen emosi sangat penting ya untuk kita ulang lagi agar kita bisa menguasai, karena hidup kita bahagia banget. Orang dibilangin sampaikan kabar gembira buat orang-orang yang bersabar. Sabar itu bukan diam, sabar itu selalu
ikhtiar untuk naik ke atas. Ya. Ikhlas ini cirinya ini semangat, bersyukur dan damai. Ya. Kalau teman-teman ibu-ibu semangat ya, berarti ikhlas tuh. Nyetrika baju suami semangat, ikhlas itu. Tapi pas lagi nyetrika baju suami ada agak kesel sedikit, entah kenapa keselnya, itu berarti lagi dimarah. Berhenti sebentar, istirahat sebentar. Duduk langsung. Karena Nabi bilang, kalau marah berdiri, duduk. Lagi nyetrika kan berdiri, ya duduk dulu. Apa? Tenang, releasing. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya lagi marah, ya Allah saya kesel banget sama suami saya. Kenapa ini bajunya ada bekas lipstik merah? Siapa punya lipstik? Itu kan pasti marah kita kan. Makanya diam dulu, jangan lanjutin kerjaan, tambah marah nanti. Bahkan baju suami bisa kita gosongin. Diam dulu, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim. Dan jangan mikir, fokus di istighfarnya. Makanya kalau kita lagi emosi negatif, fokus zikir, jangan mikir. Itu dulu, astagfirullahaladzim, supaya naik dulu ke atas. Kalau sudah naik, baru mikir. Pas kita lihat, oh bukan ini spidol, bukan lipstik. Hampir udah ngamuk soal spidol. Padahal ya, nah itu tadi. Jadi inilah ini yang kita perlu kenal dan kita paham, setelah itu kita kuasai agar selalu kita naik ke atas ini. Zona ikhlas itu semangat, bersyukur dan damai. Ya. Dan ikhlas itu dalam surat Ikhlas itu intinya Allahus Somad, Allah tempat meminta. Makanya kita waktu di sini meminta sama Allah dengan kalimat-kalimat yang sudah dituntun oleh Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu karena kita Allahus Somad meminta sama Allah. Nah Allah suruh ngomong kayak gitu. Apalagi lagi sedih dan takut ya. Sedih dan takut itu paling kalau lagi level sedih dan takut itu innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia ngangkat emosi. Sampai sini istighfar, astagfirullahaladzim, dia naik. Seperti itu kira-kira. Ya. Terus kalau ditanya gimana ya menyikapi para suami ini yang selalu menganggap bahwa ibunya itu ridho sama ibunya. Boleh saya bilang, iya betul. Jadi begini, sinyal manusia ini itu dibuat dari sel di dalam tubuh ini. Nanti dalam sel itu ada namanya mitokondria. Ya, kalau teman-teman pernah belajar biologi pernah dengar ini. Mitokondria manusia itu ternyata dari ibunya. Dari sel telur ibunya. Saya, Aisyah Dahlan, ya, mitokondria saya dari ibu saya, bukan dari ayah saya. Ayah saya namanya Dahlan Hussein, ibu saya Hermina Ishak. Nah, mitokondria itu yang membuat semangat atau membuat energi dalam tubuh dan sinyal. Ya, waktu itu mungkin kita sudah bahas ya, kita ulang sedikit ya. Jadi, ya, mitokondria saya dari ibu saya. Berarti kalau ibu saya semangat, saya semangat. Dan sinyal saya, kan saya juga punya sinyal kayak gini nih. Itu karena dari ibu, makanya sinyal saya mirip sekali dengan sinyal ibu saya. Misalnya nih, analogi saja, ini bukan di endorse. Kalau ibu saya XL, saya XL. Nah itu dia. Tetapi nama saya pakai nama ayah. Karena Islam itu sangat adil. Mendoakan itu pakai sinyal ibu, yang disebut namanya ayahnya. Itu keadilan dalam Islam. Ya. Nah, anak-anak saya, lanang, prio, kakung, jaler, ragil, mitokondrianya dari saya, Aisyah Dahlan, bukan bapaknya Priyanto Sismadi. Ya. Jadi semangatnya anak-anak saya itu dari saya. Sinyal anak-anak saya itu sinyalnya saya. Gitu. Nah, suami saya, Priyanto Sismadi, sinyalnya dari ibunya, Ibu Zainah. Ya, nah itu tadi. Nah, apa gunanya sebetulnya? Sinyal ini memang yang membawa doa. Maka ibu mendoakan anak itu langsung, ya jalannya tol mujarab. Anak doakan ibu juga begitu. Itu memang sunnatullahnya. Ini harus ditahu supaya kita bisa membuka mindsetting kita ini, ya. Artinya apa? Seorang suami itu memang ya itu doa ibunya. Mau nggak mau kalau ibu mertua kita masih ada, kita harus menghormati ibu mertua betul-betul. Kenapa? Karena gini, seorang ibu
Kalau senang sama anaknya, anaknya 3 kali senang. Kalau saya senang sama anak saya, lanang, priyo, kakung, jaler, ragil, dia 3 kali senang terhadap saya masing-masing anak itu. Ya. Kalau saya marah sama anak saya, dia akan 3 kali marah juga. Nah, suami kita ini, suami saya misalnya Prianto Sismadi, karena sinyalnya dari ibunya, kalau ibunya senang, maka suami kita 3 kali senang. Itulah makanya mengapa kita harus gimana caranya menyenangkan hati ibunya suami. Supaya suami senang. Nah ini yang masih punya ibu mertua, ini luar biasa, itu masih ada jimatnya itu. Itu jimatnya suami. Kita harus bikin senang, walaupun nggak cocok. Nah, kadang kan anak sama mantu nggak cocok, tapi gimana caranya bikin senang? Ya itu tadi ngomongnya santun, ya. Dan memang ibu suami terhadap suami sinyal kencang banget. Itu nggak bisa saya bilang bahwa ya istri juga bisa mendoakan. Memang betul, tetapi memang lebih dahsyat sinyalnya ibu. Makanya kalau anak kita perempuan, ya sinyal kita masih terus turun sampai cucu. Tapi kalau anak kita laki-laki, sinyal kita berhenti di anak laki-laki itu. Karena cucu kita ya dapat sinyalnya dari mantu kita gitu. Jadi mantu perempuan nggak usah risau. Dia masih punya tanggung jawab terhadap anak-anak. Terhadap sinyalnya anak-anak, mantu perempuan. Makanya saya selalu bilang sama anak laki-laki saya, lanang, priyo, kakung, jaler, ya, kamu milik ibumu memang. Dalam Islam juga begitu. Makanya diajarkan kalau perempuan sudah menikah, dia patuh sama suami, karena suami patuh sama ibunya, kita juga patuh sama ibunya. Bahkan ya dikatakan kalau istri memanggil, ibu memanggil, seorang anak laki-laki, si suami ini harus datangi ibunya dulu. Itu karena Allah bikin mekanisme badan bioplasmik itu dari ibu masalahnya. Ya. Istri gimana? Bisa doain suami? Bisa. Tapi frekuensinya nggak persis banget. Seorang istri yang XL, suaminya mungkin Telkomsel. Itu kalau nelpon bayar. Gitu. Tapi ibunya suami pasti Telkomsel. Itu maksud saya. Dan istri tenang-tenang aja, itu anak ya, sinyalnya anak sama-sama kita. Udah ini aja, urus aja tuh anak-anak. Memang sinyal istri bisa, tetapi lebih kencang sinyal ibu terhadap suami untuk mendoakannya. Ini harus saya kasih tahu. Kenapa? Agar kita betul-betul kembali ke jalan ad-dinul Islam. Ya. Makanya ibu yang punya anak laki kasih tahu Bu, ilmu ini nih Bu. Supaya mantu ibu nggak semena-mena sama ibu. Jadi kayak punya anak laki. Kenapa? Memang anak laki-laki itu milik ibunya. Saya alhamdulillah anak laki saya 4. Masya Allah. Makanya kalau nanti dia pada mau nikah, itu calon mantu saya akan ajarin tentang sinyal ibu. Wah, Wah luar biasa. Ya, jadi kira-kira gitu ya. Istri memang bisa doain. Tapi ingat ya, suami nih, kalau ibunya kita hormati, dia senang. Nggak usah kita bilang, aku juga doain kamu loh. Nggak perlu. Si suami lihat istrinya nyenengin ibunya, itu langsung senang. Langsung senang. Dan pada saat nanti si ibu meninggal, barulah istri penuh menguasai suami. Tapi jangan salah, sinyal ibu di alam barzah masih terus nyala untuk anaknya. Seorang ibu di alam barzah, dia dekat sama Allah, dia yang bujuk-bujuk sama Allah, ya Allah kasihani anakku itu, ya Allah. Luar biasanya ibu itu, Masya Allah. Ya. Makanya, udah deh, yang perempuan kan nanti kita jadi ibu, udah kita gituin aja anak kita. Jangan kotak-katik anak mantu, anak mertua, nggak usah kotak-katik. Anak kita kotak-katik lah itu, kita ajarin dia senang-senang. Kira-kira begitu ya Bu Betty dan Bu Lia ya. Ya, terima kasih Bunda. Pertanyaan yang ketiga mungkin Bunda, bagaimana menyikapi kondisi pandemik untuk anak-anak karena dari gadget? Gadget ya? Ya. Sekarang gini, kita aja nih pakai gadget nih. Emak-emak. Ya. Yakinkan diri kita, gadget itu lebih banyak manfaatnya. Semua teknologi pasti ada positif negatif.
Tapi harus yakinkan diri kita sebagai ibu bahwa teknologi yang anak kita pakai itu lebih banyak manfaatnya. Itu harus bikin gitu. Kenapa? Buat setting di otak ini. Sehingga perasaan kita kan, kita betulin dulu perasaan kita sama anak. Kenapa? Oh, kesel dia karena dia pegang gadget terus. Astagfirullahaladzim, ya Allah, angkat keselku sama anakku, dia pegang gadget terus, ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, sudah enak perasaan, kita pikir enak bahwa oh, multimedia itu memang banyak manfaatnya, banyak banget. Ya. Kenapa? Kalau kita berpikir multimedia itu atau gadget itu bermanfaat sama anak, nanti itu yang terjadi. Itu yang terjadi. Ya. Kenapa? Pikiran kita sebagai ibu itu memberikan frekuensi. Apalagi tadi sinyal anak sama dengan sinyal ibu. Waduh. Ya, udah sekarang pikir yang baik-baik aja, Bu. Pikir yang baik-baik. Jangan capek-capek mikir yang buruk-buruknya. Jangan. Semua teknologi keburukan paling tinggi 20%. Mudaratnya lebih banyak. Tetapi kalau kita yang setting di otak kita bahwa ya itu gadget keburukannya lebih banyak, itu yang terjadi. Itu tadi di surat Az-Zariyat kan, ayat 23. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Anak saya semua pegang gadget. Bayangin anak laki Bu 4. Ya, waktu TK itu kita atur. SD masih diatur, SMP, SMA udah nggak bisa diatur. Sekolahnya aja butuh gadget. Nah, tapi yang saya bikin adalah setting di otak saya, anak saya pegang gadget, ya dia ambil yang manfaatnya. Dia pakai yang baik-baik. Itu yang saya setting. Jadi otak saya aja saya setting, maka itu yang terjadi nanti. Ya, tenang-tenang, saya bikin tenang perasaan saya, kesel ada, makanya istighfar. Tapi habis itu kita setting di otak kita bahwa ya dia pakai manfaat yang baik. Udah gitu aja. Itu akan jalan, walaupun kita nggak ngomong nih, ibu-ibu nggak ngomong. Nah, pakai gadgetnya yang kontennya yang baik-baik aja ya. Kita nggak usah ngomong, Bu. Anak sebel kalau setiap hari diomongin kayak gitu. Tetapi sinyal kita ini membawa pikiran kita itu pada anak langsung. Apalagi sinyal anak sama dengan ibu. Langsung masuk di otaknya, Bu. Maka yang tadinya dia mungkin mau buka yang jelek-jelek, itu langsung nggak tahu kenapa. Cari yang baik. Nah, itulah kekuatan doa ibu, kekuatan pikiran ibu, kekuatan perasaan ibu. Nah, itu yang tadi saya bilang, kalau kita mau rubah nasib kita sama anak kita yang selalu bertengkar, rubah dulu perasaan kita. Setelah itu rubah pikiran. Ya. Nah, itu insya Allah mudah-mudahan kalau ibu-ibu berbaik sangka kayak gitu, waduh asik banget. Makanya Allah dalam hadis qudsi mengatakan, aku mengikuti prasangka hambaku. Ya. Kenapa? Udah disetting kayak gini soalnya, udah disetting. Kan Allah yang buat, makanya Allah kasih tahu cara-caranya. Cuman kadang kita suka ngeyel gitu kan. Nah, untungnya kita dari kecil karena patuh sama orang tua ajarkan istighfar, kita istighfar. Sehingga sekarang pun kita mau tingkatkan kesadaran kita, itu mudah sekali, bahkan enak banget. Ya. Jadi gitu Ibu Betty. Ya. Masya Allah ya Bunda. Berarti memang kita tuh harus tahu ilmunya itu. Yang utama ya Bunda ya, bahwa bagaimana kita merubah mindset pikiran kita, bagaimana kita mengendalikan, sehingga kalau kita punya perasaan yang positif, itu akan semuanya menjadi positif. Anak-anak juga bisa menjadi positif. Insya Allah. Semuanya menjadi positif. Dan ini utamanya adalah karena ilmunya itu yang harus kita tahu ya Bunda ya. Sebetulnya Quran itu kan ilmu pengetahuan sebetulnya. Hanya memang Allah memberikan petunjuk beberapa orang untuk mengungkapkan riset-riset. Kenapa? Karena riset itu kan butuh peralatan, Jadi memang ini pun belum sempurna terbukanya rahasia. Nanti generasi selanjutnya yang menyempurnakan. Ya. Iya. Jadi makanya kadang-kadang supaya karena kan kita nggak bisa menyerap ilmu banyak, makanya suruh diam dulu, istirahat. Untuk apa? Intuisinya lah. Ya. Pikiran tertinggi dan perasaan tertinggi dia nyala. Allah kasih petunjuk. Makanya kita nggak bisa belajar banyak-banyak, Bu. Nggak bisa belajar banyak-banyak karena nggak sempat. Tetapi karena kita tenang, ini otak kita ini yang di kepala ini menangkap hidayah, menangkap ilham, menangkap intuisi. Ya. Jadi kayak gitu, Bu Betty. Oke, ya terima kasih Bunda. Ini mungkin selanjutnya Bang Afdal ya yang akan bertanya. Silahkan Bang Afdal. Ya baik Kak Betty, terima kasih. Ustazah,
saya Afdal mau bertanya. Pertama, bagaimana tipsnya untuk bisa ya saling harmonisasi di keluarga tersebut? Maksud saya begini, kadang kita sebagai suami, kita punya harapan terhadap istri, harusnya begini, begini gitu ya. Tapi tidak semuanya bisa kita ungkapkan, tapi kita berharap beliau mengerti gitu. Terus istri juga mempunyai harapan, oh harusnya suaminya begini yang dia sukai. Belum lagi anak kadang punya pemikiran, apalagi era zaman sekarang ini, dia punya harapan-harapan atau punya persepsi terhadap orang tuanya harusnya begini. Nah, bagaimana mengharmonisasi atau tips untuk bisa saling memahami apa sih sebenarnya keinginan yang paling dalam dari proses hubungan di dalam rumah tangga tersebut gitu. Itu yang pertama, Ustazah. Yang kedua, boleh ya dua ya Ustazah ya? Insyaallah. Yang kalau kedua, masih ada waktu boleh. Ya. Yang kedua ini maaf nih Ustazah, boleh saya sampaikan ini komen sih ya, jadi bukan pertanyaan. Tapi mohon maaf banget nih, mudah-mudahan tidak menyinggung Ustazah ya. Jadi ada alumni kita di kota lain ya. Kebetulan beliau orang akademisi. Ketika beliau melihat rekaman acara kita ini yang disampaikan oleh teman yang lain, komentar dia, maaf sekali lagi nih ya omongannya dia bilang, oh apa yang disampaikan itu bagi saya semuanya seperti dongeng saja. Apakah ada bukti ilmiahnya enggak gitu apa yang disampaikan gitu. Nah saya kan komunikasi sama teman yang menyampaikan itu, saya agak kaget gitu komentarnya. Tapi bagi saya ini kan bukan forum mempertanyakan ilmiah atau tidaknya, tapi ini adalah pengajian yang tentunya juga seorang Dr. Aisyah Dahlan dengan background keluarga seperti ini dan pendidikan tentu menyampaikan juga tidak asal-asalan ya menurut saya. Tapi saya tergelitik dengan itu, saya sampaikan aja apa yang dimaksud dengan ilmiah. Ditanya lagi terus balik lagi, intinya dijawab begini, yang ilmiah itu kan harusnya dia menyampaikan harus ada buktinya dong gitu. Terus saya bingung aja, bukti apa yang harus dilengkapi oleh Dr. Aisyah Dahlan dalam hal menyampaikan materi-materi ini. Saya juga masih bingung sebenarnya. Terus saya coba tanda kutip sebenarnya saya men-challenge kawan tersebut. Oh ya, kalau gitu dia kita undang aja karena dia kebetulan juga profesor ya. Tapi sesama alumni kita, tapi umurnya sih mungkin bareng-bareng sama Dr. Aisyah lah ya, di bawah mungkin ya sedikit. Ayolah kita ngobrol gitu kan. Udah lama juga kita nggak ngobrol, dia mungkin kita kasih kesempatan lah. Bagaimana sih sebenarnya kalau hal-hal yang dimaksud menyampaikan sesuatu itu harus ada bukti ilmiah dan lain-lain gitu loh. Jadi mindset saya sih itu, cuma komunikasi saya tidak berlanjut. Tapi teman saya yang menyampaikan itu kayaknya ada di dalam room ini gitu loh. Tapi saya masih tergelitik sampai sekarang gitu. Teman saya maksudnya yang menyampaikan pesan itu, bukan yang mengomentari itu gitu ya. Jadi karena saya awam dalam ilmu ini, saya cuma dari sisi saya background-nya sains dan teknologi, ya saya cuma daripada saya masih kesimpan di pikiran saya itu saya sampaikan aja gitu. Oke, mungkin pertanyaannya sudah bisa ditangkap sepertinya. Ya, terima kasih Pak Afdal, terima kasih ya. Jadi gini, yang pertama dulu, bagaimana tips bisa menyampaikan harapan terhadap pasangan dan anak-anak juga terhadap ibunya, ayahnya atau sebaliknya, ya. Keinginan-keinginan atau harapan-harapan itu kita tentunya harus dikomunikasikan. Nah, sekarang komunikasi yang bagaimana? Komunikasi itu kan ada namanya dialog verbal, ada non-verbal. Ya. Tadi ada kalimat dari Pak Afdal, ada suami berharap banyak terhadap istrinya, tapi tidak bisa mengungkapkan. Nah, dialog verbal ini tentunya harus dilakukan secara berkesinambungan. Jadi ngobrol-ngobrol aja gitu kan. Nah, itu dialog verbal. Kalau ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan, kita pakai dialog nonverbal.
Apa dialog nonverbal? Itu bisa tulisan, ya. Seorang istri itu kalau suaminya nuliskan sebuah pesan, dia seneng banget. Atau kalau itu juga masih nggak sanggup, takut tersinggung, pakai dialog jiwa atau dialog badan bioplasmik ini. Ya Allah, sampaikan pada suamiku ya Rob, misalnya seorang istri ya, sampaikan pada suamiku ya Rob, namanya disebut suaminya gitu ya, bahwa saya ya senang kalau dia gitu ya berkata lembut apabila bicara sama saya. Nah, itu namanya dialog batiniah atau dialog badan bioplasmik. Nah, ini dia ganti jalan sampai. Ada hal-hal yang istri juga kepengen sampaikan sama suami, cuman kalau lewat verbal lu takut durhaka. Lalu malah jadi berantem gitu. Nah, pakai dialog ini namanya dialog jiwa tuh ini. Anak juga begitu terhadap ibunya, dia pengen banget bilang ibunya, Bu, please, ya di rumah dong kan gitu. Makanya banyak barangkali kita salah satunya kita kenapa di rumah ini barangkali banyak doanya anak-anak itu minta orang tuanya di rumah gitu. Nah, karena dia nggak bisa sampaikan secara verbal, maka dia harus sampaikan secara ini. Dan ini harus terus jalan ini dialog batin. Saya sendiri banyak banget yang ingin saya sampaikan sama suami, cuman takut durhaka karena pernah dicoba diomongin dialog pakai dialog verbal. Berantem jadinya. Makanya gunakan dialog nonverbal. Itulah kalau dalam di bahasa agama istilahnya selalu doakan dia, doakan dia. Saya bukan hanya sebagai doa, saya dialog dan tentu karena alam sinyal ini dan kita semua ya ada yang mengatur yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka ya kita dialognya sama Allah, ya Allah sampaikan salamku pada suamiku. Sesungguhnya saya sangat merindukan kalau dia ya begini. Itu kalau izin Allah ini sampai itu. Sampai. Nah, itu tadi yang kita cerita tadi di dalam dia berdialog itu sebisanya ya setting dulu di otak kita maunya yang gimana sebetulnya. Kenapa? Kapan kita setting sel-sel neuron-neuron di otak ini akan tersambung ya, maka itu lebih power lagi memberi pesan pada orang itu. Nah, itulah tadi saya katakan kalau ditanya tips harmonisasi, ya sudah dialog. Tinggal apa dialognya, verbal, non-verbal. Verbal aja kan nggak mungkin dalam setahun satu kali ngomong ya, bisa berapa kali. Ya. Dan non-verbal adalah dialog yang lebih kuat, lebih luar biasa. Ya, baik. Kalau ditanya, ya saya sih nggak heran kalau ada orang komen kayak gitu ya. Nomor satu adalah karena dia tidak lihat langsung, tidak dengar langsung. Gambar yang saya punya modul ini kan cuma gambar saja, tidak ada kalimat-kalimatnya, tidak ada gitu ya. Dan kalaupun dengar rekaman, kadang-kadang dia juga secara sinyal batiniah tidak tersambung. Jadi itu wajar ya. Nah, kalau memang akademisi selalu minta sumber-sumber. Ini semua sumbernya ada, referensinya ada. Baik yang jurnal maupun buku-buku populer ada. Nggak mungkin saya tulis di sini ya. Namun untuk merangkai jurnal-jurnal itu, referensi itu, itulah saya bermohon pada Allah. Semua modul yang saya bikin, itu bermohon pada Allah. Referensinya sudah ada, banyak banget buku. Tapi bagaimana buka halaman pertamanya ngomong apa, sehingga nyambung sama apa, itulah bermohon pada Allah. Itulah nanti Allah kasih petunjuk, kasih intuisi. Oh ini duluan. Oh ini duluan, ada. Cuman dalam kajian populer seperti ini dengan waktu yang terbatas, kalau saya baca semua referensinya, tentu lebih kebanyakan habis untuk membaca referensi, ya kan? Kalau mau silakan nanti kita kirim referensi kan gitu. Tapi buat apa? Sebetulnya mau apa dia? Kembali emosi dia apa terhadap kami gitu? Perasaannya apa? Marahkah, keselkah? Itu berarti ada kaitannya sama emosi si teman ini, ya. Sombongkah? Bisa juga itu. Makanya kita harus hadapi, naikkan dulu emosi. Sama, saya mungkin dengar ini, tadi dengar, langsung turun saya, gitu. Naikin lagi istighfarul astagfirullahaladzim, gitu. Ya, karena sesuatu yang ilmiah itu, ya, tentukan dari referensi orang-orang yang sudah meneliti. Sistem saraf ini, mana saya tahu kalau dia bentuknya begini kalau nggak diteliti. Saya sekolahnya dokter, belajar anatomi. Kami tahu nih urutan sarafnya gini. Cuman kalau saya bilang ini torakal 1 adalah ini, itu lama banget nanti. Ya. Pembuluh meridian seperti ini. Iya, pembuluh meridian seperti ini ada referensinya.
buku Meridian ini aja ada 20 buku. Tapi buat apa nanti Bu Betty malah pusing? Buku apa tuh Bu Aisyah? Iya malah bingung, apa itu? Udahlah. Enggak, Bu. Iya, hasil dari analisa dan sintesa seorang Aisyah Dahlan itulah yang disuguhkan. Ya. Sesuatu yang lebih banyak orang pro anggukan universal berarti itu sudah cocok gitu. Dan kebenaran itu hanya milik Allah. Ya, kita hanya mencoba mentafsirkan. Semua penafsiran bahkan Quran sekalipun itu bukan kebenaran yang hakiki. Kita mencoba memotret pikiran Allah. Ya, Allah memberikan badan biologi, saya mencoba memotret apa maunya Allah, pikiran Allah itu. Nah, namanya motret bisa dari depan, bisa dari samping, bisa dari atas. Ya, karena memotret keseluruhan itu berat. Ya, dia bentuknya panorama itu juga jadinya jelek, bengkok juga panorama itu kan. Makanya memotret pikiran Allah, maunya Allah dengan meridian ini apa, maunya Allah dengan bioplasmik ini apa, maunya Allah dengan otak ini apa, nah itu kita potret. Jadi hasil ini adalah penafsiran banyak orang yang saya rangkum sebagai Dr. Aisyah Dahlan. Makanya saya bertanggung jawab terhadap modul-modul yang saya berikan ini. Makanya saya kalau ditanya, Bu Aisyah mau ngasih apa? Makanya suka saya bilang, sabar Bu, tenang dulu, nanti kita ketemu lah gitu. Makanya kalau ditanya, mau dikasih apa? Bu Aisyah spesifiknya apa? Spesifiknya nantilah. Karena nanti akan berkembang ilmu ini. Kenapa? Di alam semesta ini vibrasi ilmu berkecamuk di antara kita. Ya, nah, jadi kayak gitu. Jadi tenang aja Pak Afdal, saya sih udah biasa kayak gitu. Ya, mungkin sekedar ditambahkan ini testimoni barangkali ya Bunda ya. Kan tadi disampaikan juga apa sih kenyataannya, apa sih yang ini kan mungkin ini hanya sekedar testimoni dan sharing barangkali ya Bunda dengan ilmu saya yang sedikit yang baru. Ya, insya Allah saya sudah mengikuti berbagai kajian gitu dan saya juga melihat kajian online-nya dari Bunda Aisyah gitu kan, bagaimana dari awal sampai dengan akhir saya banyak sekali mengikuti kajiannya. Artinya bahwa saya hanya ingin menyampaikan testimoninya adalah seperti ini. Sebelum saya mengetahui ilmu ini, ilmu tentang ini kan tadi ingin menanyakan bagaimana bukti nyatanya barangkali ya. Ini tadi disampaikan perasaan. Biasanya kalau misalnya pada saat marah, itu saya marah ya marah aja, semuanya apa disampaikan marah. Setelah mengikuti kajian, terus saya mengetahui bahwa misalnya pada saat datang suami itu mukanya rata, saya langsung tahu bahwa oh ya memang seperti itulah ternyata bahwa laki-laki ininya fitrahnya. Jadi saya mulai mengetahui ilmunya dan mungkin itu bukti nyatanya barangkali ini yang jadi biasalah kalau akademisi dia mau minta referensi. Saya ngomong ini referensinya apa? Jurnal ada, buku ilmiah ada dan buku populer ada. Ya, tapi itu tadi betul Pak Afdal bilang karena ini presentasinya bukan ilmiah, ini adalah sebuah kajian populer. Ya sudah kita bahas ini aja, orang waktunya cuma sedikit. Kan gitu. Tadi betul Pak Afdal bilang sudah betul gitu. Nah, dari ini yang apa yang dipaparkan, kemudian ada hikmahnya misalnya Bu Betty merasa oh saya jadi paham ini gitu ya. Kayak kajian-kajian modul yang otak pria wanita itu referensinya ada tiga tempat itu. Di Institut Psikiatri London ya, itu penelitian Mr. Alan dan Barbara Pace, ya, dan kemudian di University California Florida, Dr. Luan Brezendin, dan satu lagi University California Los Angeles itu Robert Groski. Nah, itu kan nggak semuanya orang mau bisa baca itu. Nah, itulah gunanya saya membaca itu semua, kemudian memohon pada Allah, minta intuisinya, minta ilhamnya apa untuk urutannya kayak gimana supaya orang paham. Dan kalau saya bicara ini dengan sangat scientific, waduh pusing loh Bu, pusing gitu, pusing banget ya. Makanya nanti susah. Itulah saya mencoba untuk menyampaikan secara populer. Ini ada semua. Kalau dibilang dongeng, memang mendongeng saya, mendongeng tapi dongeng ilmiah. Memang dongeng apa yang semua ustadz-ustadznya mendongeng. Karena dongeng itu bisa melembutkan hati, bisa melembutkan kolbu, bisa melembutkan pikiran. Makanya sampainya dongeng. Kalau sampainya terlalu ilmiah atau terlalu kayak orang akademisi, kadang-kadang ya jadinya ngantuk, jadi nggak. ya, baik. Mungkin kayak gitu. Nggak apa-apa, tenang aja Pak. Saya sih senang aja. Bahkan justru dengan Pak Afdal penasaran kayak gini, disampaikan justru itu lebih baik.
Ya, insyaallah. Baik, terima kasih. Ya, ini mungkin nanti ada Pak Taufik juga akan bertanya, dan ini juga ada juga mohon diinformasikan bahwa pertanyaannya bagaimana hubungan karakter seseorang yang menurut Bunda dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan yang dipengaruhi oleh perasaan jika dihubungkan dengan karakter seseorang yang katanya ada yang bersifat bawaan atau gen seseorang. Ya. Yang bawaan atau gen itu bukan karakter, itu watak. Watak. Ya lain, watak sama karakter lain. Watak itu adalah genetik bawaan. Itu ada di otak, di lobus parietalis ini. Ya. Itu watak. Itu memang ada program yang Allah kasih karena genetik dari keluarga, orang tua dan sebagainya. Nah, itu tadi watak ya. Karakter itu adalah ya mengukir, membentuk ukiran. Membentuk ukiran terhadap perilaku-perilaku. Ya. Misalnya kita mau membentuk anak kita karakter Islami gitu ya. Apa aja sih karakter Islami? Oh, karakter Islami itu ya satu ya beriman pada Allah. Makanya kita ajarin di otak depannya karena watak di sini kan. Di lobus di prefrontal itu kita ajarin ya, Allah itu ya Esa, Allah itu satu, Allahu Ahad. Nah, itu masukkan itu. Ya, itu namanya membentuk karakter. Ya. Kemudian kita ajarkan anak cinta pada Allah. Dengan cara itu tadi melihat ciptaan-ciptaannya, pas waktu melihat ciptaannya kita bersyukur. Ya. Kemudian cinta pada Rasulullah SAW dengan cara apa? Kita kenalkan siroh-sirohnya. Kemudian kita cinta pada Islam, kita kenalkan ajaran-ajaran. Apa sih ajaran Islam yang paling sangat asik banget itu tadi. Ya, sama tetangga berbaik hati, anak perempuan tidak dibunuh. Itu ajaran Islam kan. Pada saat dulu ada budaya di gurun itu, budaya jahiliyah, anak perempuan dibunuh. Makanya kalau Islam nggak muncul, kali nggak ada Aisyah Dahlan kali ya, udah mati duluan gitu ya. Nah, itu namanya membentuk karakter ya, yang kita ajarkan. Nah, itu namanya membentuk karakter. Yang genetik itu watak. Nah, watak itu ada macam-macam ya, ada ya secara besar terdiri dari watak introvert, ekstrovert. Nanti terbagi lagi, yang introvert itu pemikir dan pengamat, ekstrovert itu pekerja dan pembicara. Nah, watak yang ada di sini dengan dibentuk karakter Islam, maka nanti jadinya sama. Ya, mungkin kan watak saya beda, watak Bu Betty beda, watak Pak Afdal beda, wataknya Bu Lia beda, watak Pak Taufik beda gitu ya. Tapi karena sama, diajarkan karakter Islam apa? Sholat 5 waktu. Makanya kita sholat 5 waktu semuanya, watak apapun gitu. Karena karakter itulah itu tadi prinsip-prinsip dan ajaran itu namanya karakter. Karakter itu bahasa Latin dari carasso, tumak atau mengukir, ya, mengukir kebiasaan-kebiasaan. Nah itu tadi. Jadi bedanya itu ya Bu Betty. Okay. Karakter dengan watak. Ya. Baik, terima kasih Bunda. Tadi Bu Diah mungkin Kak Dia sudah dijelaskan. Baik, silakan pertanyaan selanjutnya dari Bang Taufik. Dipersilahkan Bang Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tadi sudah dijelaskan bahwa kita itu memang harus butuh sholat. Karena sholat itu adalah doa. Ya karena budu wa iya karena stain, padamu kami menyembah, kepadamu kami mohon pertolongan. Oleh karena itu, sholat dan sedekah ini harus satu paket. Oleh karena itu kita perlu banyak transfer sedekah. Apakah itu transfer sedekah dalam bentuk uang atau Al-Fatihah. Kita butuh itu mentransfer Al-Fatihah kepada Nabi, kepada kakek nenek, orang tua, kedua orang tua. Supaya supaya kita melatih untuk memperhatikan orang, sehingga kita juga akan diperhatikan. Kalau kita mau mulai memperhatikan orang, pasti kita akan diperhatikan. Harus kita ada take and give. Saya mau bertanya Bu, untuk supaya kita itu dapat menghidupkan atau melatih kreativitas otak kanan itu semacam apa itu Bu? Mudah-mudahan Bu Aisyah. Baik. Hanya itulah. Terima kasih banyak. Terima kasih Pak Taufik Lajuba. Kita ketemu lagi Pak. Alhamdulillah, luar biasa.
tadi Pak Taufik katakan itu tepat sekali ya. Memang itu tadi ya, kita bersyukur dikasih ibadah sholat dan sedekah ya. Karena itu tadi kata Pak Taufik, sedekah kan bukan hanya uang. Memberikan Al-Fatihah sedekah itu betul banget. Ini sinyal nih nggak main-main ini. Ya, nah sekarang tadi Pak Taufik tanya, gimana ya kalau mengaktifkan yang otak kanan? Otak kanan ini memang otak kreativitas. Program yang ada di otak kanan itu ditemukan oleh para ahli itu tahun 80-an itu. Kerja otak kiri dan kanan, ya. Otak kanan ini di program yang di dalam otak kanan itu adalah satu imajinasi. Kemudian visualisasi, membayangkan. Bahkan hayalan juga di otak kanan. Ya. Kemudian intuisi otak kanan. Hikmah juga di otak kanan. Jadi kalau kita ada kena sesuatu, misalnya adik saya kena narkoba tuh. Saya analisa pakai otak kiri. Kenapa adik saya kena narkoba? Itu analisanya pakai kiri. Oh, dia karena anak yang wataknya damai. Oh, karena belum diajarin bagaimana say no terhadap drugs. Oh, itu otak kiri analisa. Tapi kalau dianalisa terus, maka nanti tidak menemukan apa-apa. Setelah kita analisa pakai kiri, makanya kita pakai kanan. Hikmahnya apa? Adik saya kalau nggak pakai narkoba, mungkin saya jadi dokter biasa aja, dokter anak biasa, atau dokter di UGD aja, nggak akan belajar ilmu ini. Nah itu tadi hikmahnya, karena adik saya pakai narkoba, saya mempelajari banyak sekali ilmu tentang otak. Ya, nah kanan itu tadi, jadi hikmah juga di kanan. Makanya kalau ada orang bertanya terus terhadap kondisi dia, ya itu nanti dia pusing tuh, karena nggak terjawab, maka langsung pakai kanan. Apa hikmahnya kan gitu? Imajinasi atau visualisasi itulah tadi, kalau tadi Pak Taufik tanya gimana ya menstimulasi otak kanan, itulah kita diam dulu membayangkan. Ya. Dalam hadis Rasulullah dikatakan, ya, beribadahlah engkau seolah-olah engkau melihat Tuhanmu. Seolah-olah itu adalah kerja otak kanan. Ya, jadi kita beribadah itu disuruh juga ya diaktifkan otak kanan. Makanya dalam sholat, supaya sholat itu khusyuk, pada saat kita mengucapkan lapas-lapas doa, itu kerjanya otak kiri. Teratur, tertib itu kiri. Kanan itu kita memvisualisasi. Nomor satu untuk mengaktifkan otak kanan dalam sholat ini, tahu arti. Nah, pada saat tahu arti, itu juga kanan sudah mulai kita stimulasi. Lebih baik lagi, kanan ini kalau kita bilang ya, Allahu Akbar, lafaz Allahu Akbar baru kiri yang jalan. Kita tahu bahwa Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Nah itulah kanan kita memvisualisasi bagaimana Allah Maha Besar. Memang di dalam Islam ada visualisasi yang tidak boleh liar, yaitu Allah dan Muhammad. Visualisasi Allah itu dalam bentuk tulisan Allah dan pendaran cahaya. Mungkin di paham lain, mungkin dia bisa liar banget memvisualisasi Tuhan seperti apa. Tetapi dalam Islam, visualisasi Allah dan Rasulullah itu harus dalam bentuk tulisan. Ya, jadi ada pakemnya dalam visualisasi. Nah itu. Nah pada saat kita membayangkan itu kerja otak kanan. Ya. Sama seperti tadi kita mau doakan anak kita, ya Allah, saya mohon ya Allah, gadget yang dimainkan oleh anakku dia mendapat manfaat. Nah kalimat itu baru otak kiri yang kerja. Nah kanannya kita ngebayangin anak-anak gadgetnya yang dia pelajari, kalaupun gadget permainan ada manfaat, itu waktu membayangkan itu otak kanan. Nah sehingga kiri kanan ini diaktifkan, nah itulah menjadi sebuah power yang lebih dahsyat lagi. Ya. Jadi sekali lagi bahwa seolah-olah itulah kerja otak kanan. Namun hadis itu mengatakan juga ya, seandainya engkau tidak bisa melihat Tuhanmu, tapi Allah melihat, Tuhanmu melihat engkau. Artinya banyak orang juga jarang pakai otak kanannya, dia pakai kiri terus. Makanya kalau pakai kiri terus, ya itu tadi, dia kekuatannya berbeda dengan kalau kita pakai kiri dan kanan. Itulah makanya ada teknik, di dalam teknik Neuro-Linguistic Program, NLP ada istilahnya afirmasi dan visualisasi. Ya. Jadi kita membayangkan pakai kanan. Jadi kira-kira gitu Pak Taufik, jadi apa yang kita ucapkan, kita bayangkan. Ya. Jadi saya tambahkan Bu, ada untuk supaya kita terhubung terus dengan orang tua kita yang telah meninggal. Betul. Nabi itu dalam apa? Dalam Quran, dalam hadis ya, kita harus suruh berdoa kepada Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Agar terhubung terus kita punya apa itu yang seperti yang dikatakan tadi. Itu Bu, terima kasih.
Mungkin tidak terasa sekali ya waktu ini berjalan terus, Bunda, sampai saya tidak melihat ternyata sudah lebih dari jam 3. Iya, iya. Tapi tadi boleh tambah sedikit tadi ke Pak Taufik. Jadi kalau pas kita mendoakan Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum, ini yang pergi sinyal ini nih. Yang gelombang spiritual. Ini yang dikatakan tadi lapisan terdalam manusia yang paling halus, yang punya lautan potensi tak bertepi. Ini sinyal ini. Ini menembus alam. Ya, jadi mengapa kita amalan orang meninggal itu terhenti ya, kecuali ada 3 tadi ya, doa, ya itu tadi sinyal ini sampai ke sana ya. Kemudian amal jariahnya dia, karena pada saat ya ilmu yang dia kasih dipakai orang lain, sinyal orang lain juga tembus ke sana. Ya. Sedekah jariah juga begitu, apa yang dia sumbangkan kemudian digunakan orang itu karena bermanfaat, sinyal orang itu ke sana juga gitu. Jadi ini permainan sinyal, ya, permainan dari badan bioplasmik, lapisan terdalam yang subtil, yang halus, yang memang itu ciptaan Allah. Ya, oke. Jadi kira-kira begitu. Kembali ke Bu Betty. Baik, baik Bunda. Memang kalau misalnya namanya menggali ilmu nih luar biasa. Oh iya, benar. Seperti itu sebenarnya. Asik. Asik sekali ya. Seru seperti minum air lautan gitu, semakin diminum semakin haus. Semakin tahu makin nggak tahu. Ya betul, itu yang harus disepakati. Semakin tahu makin nggak tahu. Gitu. Ya. Baik, mungkin Bunda untuk penutup dari acara ini barangkali bisa juga ditutup dengan doa mungkin Bunda. Mungkin Bu Betty aja langsung ke aparatur majelis. Baik. Karena itu lebih power ya. Karena saya umurnya masih muda, sinyalnya belum terlalu heboh dibanding Bapak Ibu ya. Ya. Ya baik, terima kasih. Silakan Bang Abdal barangkali mau menutup dulu sambil menutup doa akhir majelis, dan saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih sekali kepada Bunda Aisyah. Sama-sama, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya silakan kepada Bang Abdal. Ya, terima kasih Mbak Betty. Ya, akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustazah Aisyah Dahlan dan apa yang kita lakukan dengan duduk manis, mendengarkan dengan serius, ini menjadi ilmu dan berkah bagi kita. Semoga dapat kita amalkan, dan mohon maaf untuk segala kekurangan dalam penyelenggaraan ini. Kemudian marilah kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih Bunda Aisyah. Sama-sama. Jazakumullah khairan katsiran insyaallah. Ya. Barakallahu fikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Asri.